Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Betty Oktaviani dari SDN 23 2 Pejar. Hari ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Sikora Tubuh. Dengarkan cerita saya ya teman-teman. Sikora Tubuh adalah seorang anak yang bertubuh kecil. Ia hidup sebatang kara. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal dunia. Orang di kampung sering mengabaikannya karena ia miskin dan bertubuh kecil. Suatu hari, Sikora Tubuh melihat orang yang berpulang berburu. Mereka menggotong seekor rusa jantan yang gemuk. Sikora Tubuh menghampiri mereka dan meminta daging rusa karena lapar. "Hei, anak siapa kamu?" mereka bertanya dengan nada mengejek. Semua orang langsung tertawa ke arah Sikora Tubuh dengan pandangan yang sinis. Mereka tidak mau memberikan daging rusa itu. Setelah puas mengejek Sikora Tubuh, mereka langsung pergi begitu saja meninggalkannya. Malam harinya, Sikora Tubuh tidur dengan keadaan perut yang sangat lapar. Dia bermimpi bertemu dengan ayahnya. "Anakku, janganlah lagi engkau meminta hasil buruan orang-orang itu. Mereka tidak akan memberikan hasil buruannya kepadamu. Nanti malam datanglah ke kuburanku, ambillah tulang paha sebelah kananku. Jadikan tulang itu seluring, tapi ingat, jangan sampai orang lain mengetahuinya," kata ayahnya di dalam mimpi. Saat bangun di pagi hari, ia yakin mimpi itu adalah sebuah petunjuk. Malam harinya, Sikora Tubuh pergi ke kuburan ayahnya untuk mengambil tulang paha sebelah kanan. Tulang itu dibawa pulang ke rumah untuk dijadikan seluring. Suatu ketika, Sikora Tubuh Suatu ketika, Sikora Tubuh pergi berburu ke dalam hutan. Ia membawa seluring dari tulang ayahnya itu beserta panah dan busur. Setelah sampainya di hutan, ia mencoba meniup seluring itu. Tiba-tiba datanglah seekor rusa jantan yang besar. Sikora Tubuh langsung memanah rusa itu. Di saat akan mengambil hewan buruannya, ia terkejut. Ia melihat ayahnya di hadapannya secara tiba-tiba. "Anakku, janganlah engkau terkejut. Ayah ada di sini karena kamu sudah mendapatkan hasil buruanmu sendiri. Sebaiknya rusa itu langsung dipotong dan kita bagi-bagi dagingnya," kata ayahnya. Mereka pun memotong daging rusa itu. Sikora Tubuh memberikan daging kepada ayahnya. Akan tetapi, ayahnya tidak mau menerimanya sambil memegangi telinga rusa. Lalu, Sikora Tubuh memberikan bagian paha kepada ayahnya. Ayahnya masih saja tidak mau menerimanya. Ia masih memegangi telinga rusa. Akhirnya, Sikora Tubuh memotong telinga rusa itu dan memberikan kepada ayahnya. Ayahnya menerima telinga itu dengan senang hati, lalu bergegas pergi. Sebelum pergi, ia berpesan besok pagi agar mereka bertemu di gubuk. Ia juga meminta Sikora Tubuh membawa daging rusa itu. "Kita hanya bisa bertemu sampai di sini, anakku. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa bertemu lagi," kata ayahnya. Setelah menyampaikan kata-kata itu, ayahnya langsung pergi menghilang. Beberapa hari kemudian, Sikora Tubuh pergi berburu rusa. Daging rusa di rumah telah habis. Ia sudah mengikuti jejak rusa sampai ke dalam hutan. Akan tetapi, tidak seekor rusa pun yang ia temukan.
Setelah lama mencari, si Koratubo merasa letih. Ia beristirahat di bawah pohon aren. Baru saja hendak duduk, tiba-tiba pohon aren berkata kepadanya, "Kawan, janganlah lagi engkau meminta hasil mengikuti jejak rusa itu lagi. Dia sudah pergi jauh. Aku sangat kasihan kepadamu. Potonglah rambutku dan anyamlah menjadi tali," katanya. Si Koratubo mengikuti saran pohon aren itu. Dia membuat tali dari ijuk pohon aren itu. Lalu pohon aren berpesan lagi agar si Koratubo mengikat tali untuk menjerat rusa. Jerat itu boleh dilihat setelah 3 hari. 3 hari kemudian, si Koratubo pergi untuk melihat jeratnya. Ia sangat senang karena ada seekor rusa yang terjerat. Si Koratubo langsung melepaskan anak panah ke arah rusa itu dengan mengikat rusa yang telah terjatuh itu dan membawanya pulang. Di saat lewat di depan pohon aren itu, pohon aren itu berpesan lagi, "Kalau kamu memakan daging rusa itu, tidak boleh berisik. Kalau mau berisik keluar rumah." Sampai di situ dulu ya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.